Trail. Untuk yang trail yang spek standar tuh antara sama sih 30-40. Halo, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Bang, dan untuk episode ini adalah merupakan episode kelanjutan dari part 1 di mana kita membahas motor listrik modifikasi untuk balap drag race 7,5 detik untuk 201 meter bersama dengan Patrick Bike. Dan di episode ini, motor bukan hanya bisa kencang tapi juga bisa torsi tinggi, artinya untuk nanjak-nanjak, naik gunung, trail, trabas, atau apapun istilahnya. Dan kita masih tetap bersama dengan Patrick Bike. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian tombol like dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Yuk simak Patrick Bike di EVholic. Kita sudah mengenalkan ya dari Om Adi dari Patrick Bike ini bahwa sepeda listrik itu nggak loyo loh, bisa juga kenceng. Tapi ngomongin masalah loyo bukan cuma masalah kencang juga, tapi masalah torsi. Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam selalu menganggap gitu ya, sepeda motor listrik itu biasanya loyo, nggak bisa nanjak, torsinya lemah. Nah, kita ingin tanya nih ke Om Adi dari Patrick Bike, apakah ada gitu ya produknya yang memang sudah dibuat untuk menunjukkan bahwa motor listrik nggak loyo juga, torsinya bisa tinggi. Nah, untuk itu kita dengarkan ya dari Om Adi ya. Nah, di belakang saya ya, ini sudah ada motor baru, motor dari Patrick Bike juga. Nanti kita akan bicara dan tanya langsung ke Om Adi ya. Nah, Om Adi, tadi kita lagi ngomongin ya masalah kencang, kebut gitu ya. Tapi pertanyaan di orang awam juga satu juga nih, selain kencang, motor listrik itu loyo, nggak bisa nanjak, bener nggak nih torsinya lemah? Jangan salah. Jadi untuk motor listrik tuh nggak selamanya nggak bertenaga ya, atau tidak punya torsi. Ada motor listrik yang emang didesain untuk tenaga besar atau untuk torsi yang gede. Dalam tanda kutip untuk naik gunung. Jadi jangan kaget atau jangan takut nih buat teman-teman yang suka main trabas atau suka main trail ya. Atau mungkin dia punya rumahnya di atas gunung ya. Wah, motor listrik mah nggak cocok buat rumah saya. Belum tentu, karena emang ada motor yang emang didesain untuk torsi yang besar ya, untuk torsi yang besar. Nah, salah satunya di belakang saya ini adalah produk dari Patrick Bike ya. Jadi ini adalah motor trail atau motor cross yang didesain untuk naik gunung atau untuk trabas bahasanya. Jadi emang motor trail ini sama aku didesain untuk jarak yang cukup jauh. Jadi jaraknya juga jangan bimbang lah. Kebanyakan juga orang kan pasti berpikir selain nggak ada tenaganya, motor listrik itu jaraknya pendek, ya kan? Betul. Ya, jaraknya pendek. Pasti paling sejam juga udah habis, jangan sejam setengah jam udah habis. Ya, pasti banyak berpikiran seperti itu. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kalau kita di sini bisa kita buatkan dengan spek yang lumayan gahar ya, lumayan jauh juga. Ini motor di belakangku ini emang buat trail, ya kan? Ini buat trabas, untuk sekali cas jarak tempuhnya bisa 120 kilo. 120 km sekali cas ya kan, dengan tekstur jalan yang emang didesain untuk naik turun. Jadi kadang-kadang kan kalau motor pabrikan mengklaim ini motor saya bisa 60 kilo, padahal dalam tanda kurung jalan datar. Nah, kali ini 120 kilo untuk jalan yang benar-benar naik turun. Ya, tapi dalam tanda kurung juga nih. Nah, bukan untuk balapan ya, emang buat trabas. Trabas itu bukan sesuatu hal yang pengen kenceng, yang penting dia bisa melewati lintasan yang udah ada di jalanan. Jadi torsi besar, speednya lebih rendah. Ya, Okay. Ini top speednya pelan, nggak kenceng, nggak sekenceng motor drag ya. Kalau ini top speednya paling di angka 80 km per jam. Itu juga udah lumayan kenceng ya Pak ya. Kalau untuk trabas kenceng ya? Untuk di trabas sudah lumayan kencang di trabas. Kalau di jalan mungkin ya loyo lah, nggak ada tarikannya. Tapi kalau di trabas sudah kenceng banget itu. Bahkan kita main trabas rata-rata di 40 sampai 60 doang. Karena kondisi jalan juga. Kondisi jalannya kan emang jelek, tanah kayak gitu kan. Gitu. Jadi ini emang torsinya emang luar biasa, gede banget. Nah, pertanyaan lebih lanjut nih Om Adi nih ya.
tadi kan Om Adi ada bilang bahwa ini didesain khusus ya untuk trail ya. Cuman kalau sebagai orang awam rata-rata punya gambaran yang berbeda tentang motocross ini. Kalau tidak salah itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang motocross, ada yang supermoto, ada yang trail gitu ya. Nah, kalau yang supermoto tuh yang buat kencang ya Om Adi ya? Kalau supermoto itu buat di jalan datar atau di jalan aspal ya, karena dia menggunakan ban slick atau ban aspal. Oke, kalau yang trail Trail itu lebih untuk naik gunung ya, naik gunung, trabas ya. Oke, itu kategorinya trail. Trail. Kemudian satu lagi motocross. Motocross, kalau motocross itu motor yang buat jamming-jammingan ya. Oke, yang ya jamming-jammingan buat sirkuit kayak gitu. Di sirkuit memang khusus, iya, khusus gitu ya. buat. Oke, nah ini pertanyaan spesifik langsung ke motor ini. Yeah. Ini didesain untuk apa? Apakah ini, motocross, supermoto, atau trail? Sebetulnya ini bisa masuk ke dua kategori ya. Okay, yang pertama trail dan juga supermoto. Karena emang trail sama supermoto sama-sama speknya ya, cuma beda di roda doang. Oke, roda. Yang penting kan nanti itu jaraknya jauh. Supermoto kan di jalan di kota nih supaya jaraknya jauh. Ini juga jaraknya udah jauh. Kalau masalah speed ini tinggal nanti main rasio aja supaya top speednya bisa naik untuk di jalan datar. Okay. Tapi yang jelas ini nggak bisa dipakai buat cross. Oke, kenapa tuh? Nah, karena terlalu berat. Oke, memang desainnya bukan untuk lompat. Bukan buat ya. Jadi emang ini baterainya terlalu besar sehingga bobotnya semakin berat. Jadi harus dipangkas ya. Karena ini kan kita pakai baterainya 7280 ampere. Oke, Ya. karena itu yang motocross itu saya lihat memang baterainya kecil-kecil ya? Ya, motocross baterainya kecil-kecil karena emang yang dibutuhkan adalah apa ya? Kan jaraknya nggak terlalu panjang. Hanya di berapa lap? Berapa lap, setelah selesai langsung cabut baterai ganti yang baru. Oke, Gitu. siap, Jadi siap. butuh baterainya kecil aja, yang penting banyak nih stok persediaannya, begitu selesai tinggal ganti. Dan butuh ringan ya? Dan butuh ringan. Oke, siap, Kalau siap. terlalu berat, nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang nanti. Kalau ini nggak bisa terbang. Kemarin aja aku jatuh naik ini. Dipaksakan terbang. Jadi itu tadi tuh ya, ada perbedaan ya untuk motor ini trail, jadi bukan untuk lompat-lompat, walaupun hanya bisa lompat tapi nggak tinggi kali ya, cuma Ya. sedang aja, dan memang tujuannya adalah untuk lebih ke trabas, artinya adventure. Kemudian juga bisa juga dirombak sedikit untuk supermoto di jalanan raya. Iya, Betul ya, Pak? betul. Jadi ini kalau mau ke supermoto tinggal ganti ban doang. Ganti ban sama ganti rasio udah langsung jadi motor supermoto. Oke, siap. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan untuk drag race, kemudian kita ingin tahu dong rahasia formula dari Patrick Bike ini untuk trail bike ya. Jadi kita ingin tahu, Om Adi, Ya. untuk motor, kemudian controller dengan baterai, bisa diceritakan nggak spesifikasinya untuk motor trail ini? Jadi untuk motor trail ini speknya sih nggak terlalu tinggi ya. Speknya nggak terlalu tinggi, dia cuma pakai 3 kW motor, tapi untuk tipe yang pakai gear ratio di dalamnya. Jadi emang torsinya gede banget ya. Jadi dibuat khusus untuk buat cross trail cross, ya oke, kan. oke. Untuk pokoknya ini motor dinamonya itu digunakan untuk yang bertorsi besar. Oke, jadi memang dinamo atau motor ya, motor Iya, untuk motor. torsi ya. Torsi. Bukan high speed ya. Bukan high speed. Jadi emang udah didesain untuk torsi. Itu 3 untuk kW betul ya? 3 kW. Kita cuma pakai 3 kW. Sedangkan untuk si kontrolernya, kontrol kita menggunakan kontrol standar 3 kW, cuma pakai 150 ampere. 150 ampere pakai pabrikan Fotol M150. Untuk baterainya kita kebetulan yang ini kita menggunakan LiPo. Oh, LiPo. Ya, kita pakai LiPo perselnya 40 ampere. Lithium polimer. Lithium polimer. Kita pakai lithium polimer. Kenapa kita pakai lithium polimer? Untuk enteng sih sebetulnya, mengurangi beban berat, dan juga powernya kan gede kalau LiPo ya. Siap. Powernya gede, cekarnya besar. Jadi kita pakai LiPo, perselnya tuh 40 ampere, kita pakai 2 bank. Oke, Jadi pakai siap. 2 bank masing-masing 40 ampere, satu lagi 40 ampere, jadi totalnya 80 ampere. Kenapa kita pakai 80 ampere? Karena tadi ini adalah motor trail trabas. Jadi butuh jarak Jadi jauh ya? butuh jarak jauh, jangan sampai baru setengah jalan udah kehabisan baterai. Kita kalau mau sebenarnya di hutan bagaimana? Wah, itu yang jadi masalah. Kagak ada cantolan listrik di sana. Makanya kemarin awal mula kita bikin Sandekala versi 1 itu cuma pakai 40 ampere. Wah, pakai 40 ampere terus ngap-ngapan lah bahasanya, ketakutan kehabisan di tengah hutan gitu. Oke, siap. Dan juga kita harus bawa cadangan baterai, berat banget. Makanya kita bikin Sandekala versi 2 menggunakan 80 ampere. Oke, siap. Mungkin seperti itu speknya ya untuk si Sandekala ini atau motor trail ini. Om Adi,
Kalau nggak salah dengar tadi ini ada disebut dengan versi 2 Sandikala. Ini maksudnya apa nih? Apakah pernah ada versi 1 nama Sandikala? Ini Sandikala ini apa ini? Bisa dijelaskan nggak Om Adi? Jadi gini, awal mula keluarnya motor. Jadi motor trail ini kita namain Sandekala. Oh, Sandekala. Sandekala. Kenapa kita ngeluarin nama Sandekala? Karena pas kebetulan motor trail versi pertama itu kelar di waktu Sandekala. Kalau kita ngomongin orang Sunda atau orang kamu tuh ada Sandekala tuh pas wayahnya maghrib. Maghrib tuh ada Sandekala ya kan. Jadi kita bikin nama Sandekala karena waktu itu finishnya selesai itu maghrib. Oke, jadi ini produk Jawa Barat nih. Ya, produk Jawa Barat asli orang Sunda, Sandekala gitu. Jadi dulu sebelum keluar versi ini kebetulan versi kedua. Ada versi pertama. Versi pertama itu Sandekala pertama dia pakai ban kecil, cuma 16-19 dan itu didesain memang buat main cross. Oke, jadi itu untuk cross ya? Iya, itu untuk cross. Tapi seiring berjalannya waktu kita sering kumpul-kumpul, kita sering diajakin main terabas. Nah, maka berpikirlah untuk membuat Sandekala versi 2 yang dikhususkan untuk main terabas yang jaraknya lebih jauh. Gitu. Itu cerita awal mula untuk si motor trail ini. Versi 2. Versi 2. Siap. Ini kalau di versi 2 mulai perbedaannya ya? Ya. Apakah dari motornya berbeda, kemudian juga dari size-nya berbeda, geometri berbeda, atau bagaimana? Untuk electrical semuanya sama, mulai dari motor, menggunakan motor yang sama, kontrol pakai yang sama juga, kecuali baterai. Ini baterai kita pakai yang kapasitas lebih besar, 80 ampere. Sebelumnya cuma 40 ampere, setengahnya, karena emang buat cross jadi butuh yang enteng supaya bisa terbang. Nah, selain itu geometri kita rubah total. Mulai dari rodanya, kita menggunakan roda ukuran 18 dan 21 untuk depan. Suspensinya kita rubah juga. Kalau ini pakai unit track. Kalau yang awalnya kita pakai suspensi monoshock tipe biasa gitu. Jadi banyak perubahan, penyempurnaan dari versi sebelumnya, termasuk baju. Nah, termasuk baju ini kita baju baru sih, ya kan. Yang versi pertama itu nggak pakai baju dia. Oh, nakednya? Ya, kebuka semua, cuma rangka-rangka doang. Versi yang selanjutnya karena banyak masukan juga dari teman-teman, Mas kasih baju apa? Takut masuk angin. Jadi kita kasih baju, jadi kita bajuin supaya lebih terlihat sangar juga. Banyak banget perubahan dari Sandekala versi 1 ke Sandekala versi 2. Geometri semuanya berubah. Sekali lagi karena berdasarkan pengalaman. Betul, pengalaman dan kalau kita di sini open minded, jadi benar-benar kita masukan benar-benar masukan benar-benar kita olah, kita bikin, kita ya jadi seperti ini. Siap. Nah, Om Adi ya, kalau tadi motor untuk drag race kan pernah ikut event ya, FFA tadi ya, Free for All. Nah, kalau untuk trail ini, apakah pernah ikut event nggak atau pernah nggak? Apa ikut acara apa begitu? Nah, untuk motor trail ini karena kita masih sifatnya coba-coba, jadi selama ini kita belum pernah ngikutin event. Tapi ada nggak eventnya? Eventnya banyak, tinggal kita mau nimbrung apa enggak sih. Diperbolehkan atau enggak? Kalau kita masuknya kelas FFA juga kan di semua cabang olahraga tuh ada FFA-nya ya, jadi kita boleh-boleh aja sih. Jadi kalau kita masuk kelas FFA pasti diperbolehkan, apalagi kita sifatnya cuma ingin menunjukkan atau ingin mengenalkan ini loh ada motor listrik. Selama ini kita belum pernah ikut terjun langsung di kelas ya, atau terjun langsung di race. Cuma kita kemarin pernah ikut ada acara nih, ada acara cross, kita coba masuk aja, ngeliat antusiasnya sangat bagus. Ikut nimbrung aja, cuma nimbrung aja, tapi nggak ikutan benar-benar daftar, enggak. Kita cuma nimbrung aja, antusiasnya bagus banget. Ya kan, mereka sangat mengapresiasi kita ya, benar-benar yang bagus nih gitu. Harapannya sih nanti ke depan kita berani untuk nimbrung langsung ikutan race di acara cross tersebut. Kalau acara banyak, kita beberapa kali diundang. Kita bahkan diundang kemarin sama teman-teman, Mas ayo ikutan nih ada acara di sini. Cuma karena kayak kita persiapannya masih belum maksimal, karena ini kan taruhannya lumayan ya. Kalau kayak drag kan cuma main sendirian, lurus doang 200 cm, nggak, resikonya
nggak terlalu besar. Kalau ini kan resikonya besar ya. Ada kesalahan dikit di mechanical aja, wah ngeri. Takut jatuh lah inilah. Jadi benar-benar kita persiapin dulu sampai benar-benar matang. Nah, kita sudah mendengarkan ya dari Patrick Bike, dari Om Adi mengenai konversi bahkan build from the start ya, jadi benar-benar dari awal untuk motor drag race juga untuk motor trail. Nah, pertanyaan pamungkas nih Om Adi, Ya. budget biaya nih ya. Kira-kira nih Om Adi ya, bisa jelaskan nggak kalau kita ingin membangun motor untuk sekelas drag race itu habis biaya berapa? Juga untuk sekelas trail seperti ini. Bisa dijelaskan nggak Om Adi? Boleh. Jadi untuk masalah biaya sangat tergantung sama speknya ya. Speknya mau seperti apa? Mau speknya benar-benar mau manusia 6 detik atau 7 detik atau 8 detik sangat berpengaruh sama harganya. Kalau kita ngomongin drag, untuk gambaran kasar aja ya, untuk spek di 8 detik itu mungkin untuk electrical ya. Electrical itu kontrol, dinamo, baterai, dan aksesoris electrical itu kisaran di angka 40 sampai 50-an. 40 sampai 50 juta? Ya, Oke. untuk yang 8 detik. Itu belum termasuk motornya ya? Belum termasuk motornya. Sepeda motor maksudnya? Ya, belum Oke. termasuk sepeda motornya. Tuh, kalau untuk yang di manusia 7 detik mungkin di angka 50-an lah. Ke 50-an Kalau ke atas 50-an ke atas. Kalau yang 6 detik, wah kayaknya belum ya, pernah coba juga belum ya? pernah coba. Kita belum ada spare partnya juga, jadi kita belum tahu nih pasti habisnya berapa, kita nggak tahu. Oke, Tuh, siap. untuk yang 6 detik ya, gitu. Terus untuk yang Trail. untuk yang trail yang spek standar tuh antara sama sih 30-40. Antara sekitar 30 juta sampai 40 juta Sampai ya 40 juta. untuk yang seperti ini, tapi belum termasuk si motornya. Si motornya belum termasuk motor. Jadi kalau teman-teman punya motor KLX, CRF mau dikonversi nih jadi elektrik dengan spek seperti ini, itu biayanya kurang lebih 30 sampai 40 juta. Oke, biaya konversi Biaya dengan konversi. electrical semuanya. Termasuk Jadi, jasa? Termasuk jasa. benar. Oke, siap. Oke, kita akan tes ya. Ini sepeda motor Patrick Bike tipe trail, Sandekala tipe 1 versi 1 ya. Ini adalah tipe awal. Kita akan coba tes di jalan raya ya. Yuk, kita tes yuk. Tarikannya lumayan, torsinya ya. Kayaknya asik ini. Buat dipakai di jalan raya pun masih enak. Tidak terlalu nyentak. Sayangnya di sini tidak ada speedometer ya, jadi saya tidak tahu ini speednya berapa ya. Tapi kerasa sekali torsinya lumayan enak ini, nyentak. Enak.
Nah, Om Adi, terima kasih banyak nih untuk penjelasannya hari Sama-sama. ini ya. Terima kasih. Terima kasih banyak menjelaskan motor listrik ya, nggak cuman loyo, tapi juga bisa kencang ataupun juga bisa torsi tinggi. Nah, untuk teman-teman nih, kalau memang berminat ya pengen konversi ya dari motor biasa menjadi motor kencang ataupun juga motor yang punya torsi besar, bisa datang langsung ke Patrick Bike, ada di ujung aspal Pondok Gede. Betul ya, Pak? Betul, betul. Nah, untuk alamat lengkap dan nomor kontaknya nanti lihat di deskripsi aja ya. Tapi di sini adalah wilayahnya disebut dengan ujung aspal Pondok Gede. Ya. Betul ya, Om Adi? Ya? Betul. Terima kasih banyak Om Adi. Sama-sama, terima untuk kasih banyak penjelasannya. udah mampir ke workshop kita. Ya, nanti kita akan lanjutkan untuk episode-episode lainnya. Tapi kalau teman-teman semua suka dengan model episode seperti ini, jangan lupa tonton terus EVholic, subscribe, kemudian like, dan tekan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Salam EVholic, see you next time.